Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana atas berkatnya kita bisa menjalankan perintahannya dengan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tanda-tanda hari kiamat menurut agama Islam. Yang ke-1, munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Menurut hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan membunuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun di muka bumi. Ya, jadi yang pertama yaitu munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, munculnya Dajjal. Selain Imam Mahdi, ada juga Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar Dajjal. Nah, jadi dari diciptakannya Nabi Adam sampai kiamat yang fitnahnya lebih besar yaitu Dajjal. Yang ketiga, munculnya atau datangnya Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi atas umat manusia. Ya, begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qabla mauti wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Shadaqallahul azim, yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia atau Nabi Isa akan menjadi saksi mereka atau saksi kita semua. Yang keempat, datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang akan menjadi perusak di muka bumi. Yang artinya mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Begitu. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 96. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat.
Ya. Matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda kiamat. Karena ya, jadi matahari terbit dari barat adalah ya tanda-tanda kiamat, kiamat sugro, kiamat kubro, atau besar, kiamat besar. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW, sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama munculnya menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari sebelah barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Dan yang terakhir kabut dan angin berhembus. Dalam Quran surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Fartakib yaumata ta'i fartakib yauma ta'is sama'u bidukhanim mubin, yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Ya. Jadi yang keenam, kabut dan datangnya ya akan muncul kabut dan angin berhembus. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Itu datangnya dari kebodohan saya, dan jika ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.